kita pemberita firman kita adalah Kak Cynthia. Selamat ya Kak Cynthia. Dan pemusik kita seperti biasa yang paling ganteng sendiri Kak Feli. Selamat melayani kakak-kakak. Dan adik-adik, kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan membangkitkan semangat kita. Kita mau yel-yel dulu seperti biasa. Siap Kak Cynthia? Siap. Boleh Kak Feli yang pimpin? Boleh. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, Kak Dian harap kita semua mengharapkan adik-adik tetap sukacita, tetap semangat, selalu bersyukur. Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya, sudah berpakaian rapi, sudah di depan hati masing-masing, sudah siap beribadah, dan kita akan nyanyikan satu lagu Kak, yaitu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya. Yang semangat senyum ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Felix. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan. Kami Tuhan serta adik-adik yang ada di rumah Tuhan, boleh Tuhan bisa mengikuti ibadah Bapak. Kau berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, serta orang tua atau saudara Tuhan yang mungkin menemani adik-adik di rumah Bapak. Kau berkati mereka Tuhan, kiranya mereka nanti boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan, siapkan Alkitabnya adik-adik. Sudah, hampir sudah, kalian sudah. Pasti adik-adik yang di rumah sudah disiapkan ya Alkitabnya. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal 9. Sekali lagi, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang 3. Sekali lagi kasih dia bilang Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ke 3. Kejadian itu yang paling pertama kan Kak? Pintar kalian. Tepuk tangan dong buat kalian. Sudah? Sudah Kak. Sudah. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa, kita akan meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Bapa, saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang menjadi kehendak firman-Mu kami bisa mengerti. Berkati juga adik-adik yang duduk mendengarkan firman Tuhan, berikan hikmat Bapa agar mereka bisa memahami apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Berkati kami juga sebagai kakak layan yang akan memberikan firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat-Mu sehingga apa yang kami sampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Oke. Untuk menghormati pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Kak Cynthia undang kita untuk berdiri. Ya. Kita baca secara berbalasan ya adik-adik. Kak Cynthia baca ayat yang ganjil, ayat pertama. Ayat yang kedua adik-adik bersama Kak Dian dan Kak Felix. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama ya. Siap Kak. Oke, kita mulai ya. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ke 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kita baca bersama-sama ya. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Aku teman sekerja Allah. Coba katakan sekali lagi ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku teman sekerja Allah. Nah, adik-adik pada pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh. Pasti adik-adik sudah pernah mendengarkan kan cerita keluarga Nabi Nuh? Sudah Kak. Sudah pasti. Nah, sebelum kita membahasnya, Kak Sinda, Nabi Nuh ini adalah nabi yang saleh, nabi yang takut akan Tuhan. Nah, di sini kita mau menceritakan peristiwa setelah terjadinya air bah. Tahu kan cerita Nabi Nuh dan air bah? Tahu Kan? Tuhan berfirman, kita flashback dulu ya. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh pada waktu itu untuk membuat sebuah bahtera. Karena kenapa? Tuhan akan memusnahkan manusia pada zaman itu. Kira-kira kenapa ya Tuhan mau memusnahkan manusia pada zaman itu? Karena manusia banyak berbuat dosa, kesalahan. Terus mereka sudah nggak dengar-dengar lagi. Bener kan? Nggak mungkin kalau Tuhan memusnahkan manusia kalau manusia nggak berbuat dosa kan? Tuhan akan memusnahkan manusia pada zaman itu karena manusia sudah berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Nah, yang pada zaman itu yang hidup saleh, yang hidup takut akan Tuhan hanya keluarga Nabi Nuh. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Terus pada saat Nabi Nuh membuat bahtera, orang-orang pikir gini, orang ini kok agak gila atau gimana ya? Masa buat baterainya di atas gunung? Iya kan? Kan kebanyakan bahtera itu kan atau perahu ya, perahu kan di laut kan. Ini kok buat baterainya di atas gunung? Pasti orang ini kok masa buat baterainya di atas gunung sih? Aneh kan? Tapi Kak Felix, kalau pada saat itu ya, kalau misalnya Kak Felix, kalau disuruh Tuhan untuk membuat bahtera di atas gunung, kira-kira kalau Kak Felix mau nggak? Kalau secara manusia, Kak Felix pasti nggak mau, Pak. Kalian berat. Oh iya. Tapi kan karena penyertaan Tuhan, Kak Felix jadi bahwa Tuhan itu pasti nolong. Kalau Kak Dian juga? Kalau Kak Dian, ya sama seperti Kak Felix. Iya. Jadi kalau secara manusia, Kak Dian nggak pasti mikir, kok disuruh bikin di atas gunung. Yang pertama kan repot ya bawa barang ke atas gunung, ke atas bukit. Tapi kalau memang itu perintah Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang baik dan harus dilakukan. Sama ada seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bertanya, kenapa Tuhan, kenapa kau harus buat bahtera di atas gunung? Tapi Nabi Nuh tetap melakukan
tetap membuat batra di atas punggungnya. Karena Nabi Nuh taat pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Jadi Nabi Nuh melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, setelah peristiwa air bah itu kan, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk mengambil segala binatang, sepasang binatang yang diciptakan oleh Tuhan kan. Nah, yang masuk di dalam bata itu Nabi Nuh, istrinya, siapa lagi nggak kali? Anak-anaknya. 3 orang anaknya. Nah, terus sama binatang-binatangnya. Pasti ada yang bertanya, Kak, kan di bumi itu bukan cuma ada binatang, ada tumbuhan. Kira-kira kenapa ya tumbuh-tumbuhan itu nggak dimasukkan ke dalam batra, nggak dibawa ke dalam batra? Kenapa? Mungkin karena gini Kak, kan tumbuhan itu ada akarnya. Ah. Kalau tumbuhan itu dicabut dari akarnya, malah mati dong. Oh, Terus iya. kalau di bata itu mau ditanam di mana? Oh iya. Ya, nanti tumbuh di atas. Gitu. batu lain. Bingung nanti bocor baterainya. Iya kan? Nah, itu adalah singkat tentang Nabi Nuh dan batra dan air bah. Tapi adik-adik Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa air bah. Dan Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk menghukum manusia. Itu kan ada. Terus ada antara perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh dengan manusia itu ada tandanya pelangi. Iya. Ada pelangi kan? Memunculkan pelangi. Memunculkan pelangi. Adik-adik tahu nggak setiap hujan itu pasti ada pelangi? Tahu Kak? Setiap hujan ya kan? Itu Selesai hujan pasti selesai ada pelangi kan? Nah, ya kan. Nah, adik-adik kita akan belajar tentang Nabi Nuh dengan keluarganya, kejadian peristiwa yang terjadi setelah air bah. Tuhan itu memberkati Nabi Nuh, Tuhan dan keluarganya. Tuhan menyuruh Nabi Nuh dan keluarganya untuk bertambah banyak, beranak cucu. Kira-kira kenapa ya Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk memenuhi segala bumi? Karena kan setelah peristiwa air bah di bumi sudah kosong kan, nggak ada orang lagi, tinggal ada keluarga Nabi Nuh kan, Serta binatang-binatang yang dia bawa. serta binatang-binatang yang dibawa. Kira-kira kenapa ya Tuhan memerintahkan Nabi Nuh supaya Nabi Nuh dan keluarganya bertambah banyak bertumbuh. Kira-kira kenapa ya alasannya? Supaya ada yang memelihara dan merawat semua ciptaan Tuhan. Terus? Ya kurang lebih sama sih Kak. Jadi apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan lakukan di Batra itu, di perbuatan itu selama 40 hari itu Ya. Nah jadi kosong, jadi dia suruh buat keluargamu penuhi bumi, jadi bisa memerintahkan kembali. Oh iya, iya sama seperti Kak Felix dan Kak Dian. Nah, karena Nabi Nuh juga itu adalah keluarga yang saleh, keturunan yang saleh. Jadi diharapkan keturunan yang selanjutnya adalah keturunan yang saleh. Nah, terus ada lagi, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk memberikan kuasa kepada keluarga Nabi Nuh untuk kuasa kepada Nabi Nuh untuk berkuasa atas binatang, atas hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk menjaga, merawat hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, kasih dia mau tanya, makhluk hidup apa aja sih? Manusia. Kak Felix, Hewan kalau Kak Sintia termasuk makhluk hidup Kak? masuk dong Masuk Kak. Masuk dong. manusia juga. Oh iya, Terus kalian bicara dengan siapa ini? Jadi adik-adik, makhluk hidup ada apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan ya. Nah, Kak Sintia mau tanya adik-adik, di samping-sampingnya adik-adik itu ada siapa aja ya? Coba dilihat kiri Coba kanan. dilihat. Kalau di samping kiri kanan Kak Sintia ada Kak Felix, ada Kak Dian. Kalau di sampingnya adik-adik ada siapa aja? Mungkin ada mama papanya kan. Oh iya, om opa ya, kakak adik tante. Lalu tetangganya juga ikutan Kak. Oh ikut ya ibadah. Bisa juga. Kami ya ibadah. Atau kalau nggak gitu juga ada binatang-binatang peliharaannya. Oh iya. Biar Punya dia kucing, sama-sama. ya. Ya, mereka juga ciptaan Tuhan, adik-adik, mama papa, kakak-kakak, adik-adik, om tante. Mereka itu ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi. Nah, kira-kira di sini ada yang punya binatang peliharaan nggak? Kak Felix punya nggak? Kak Felix dulu punya kami kelinci Kak. Sekarang sudah 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 mati. iya sudah mati. Karena perawatannya nggak ngerti Kak. Kalau asal disiram aja kan nggak menjaga ciptaan Tuhan Kak. Kak Dian punya binatang peliharaan nggak? Kalau sekarang sisa kelinci aja Oh, Kak. sisa Waktu kelinci. itu punya anjing. Oh, iya. Cuman Oh, iya. karena sakit Hah? terus mati, tapi bukan berarti nggak merawat Oh, sih Kak, iya, ya. Karena merawat. dia ada
mungkin karena kitanya juga mungkin tempat makannya kurang bersih, kurang baik perawatannya. Tapi kalau kelinci ini puji Tuhan sampai sekarang masih banyak, masih beranak lagi. Ada anaknya tambah gemuk karena kita sudah belajar bagaimana sih cara merawat kelinci itu dengan baik. Adik-adik, binatang peliharaan yang adik-adik punya, yang Kak Dian punya, yang Kak Felix punya, yang Kak Dian punya itu adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat. Nah, kalau punya binatang peliharaan dikasih makan ya Kak, dikasih minum, dimandiin kan, biar wangi dong, masa manusia doang yang wangi, hewan juga harus wangi kan. Nah, adik-adik kasihnya mana? Kalau adik-adik suka nggak kalau melihat bunga-bunga di taman warna-warni berbagai macam bentuk, suka nggak? Wah, pasti suka banget. Kalian suka nggak? Suka banget ngelihatnya itu, aduh tenang gitu kan. Tenang gitu ya. Kalau Kak Dian melihat itu selain bagus, kalau misalnya bunganya kayak melati, ya, itu wangi ya Kak ya, baunya enak, Enak. setiap malam wangi. Kalau bunga anggrek itu bagus. Bagus muncul bagus ya. Nah, mereka bunga-bunga yang adik-adik lihat yang bermekaran, yang dengan berbagai macam bentuk itu juga ciptaan Tuhan, termasuk tumbuhan kan itu. Nah, jadi tumbuhan itu harus dijaga dan dirawat, dikasih pupuk, disiram. Tapi kan ada adik-adik yang kalau misalnya ngeliat bunga ya, kadang-kadang dipetikin. Itu boleh nggak Kak? Nggak boleh. Kakak boleh nggak? Boleh kan kalau misalkan dia bisa ngomong gimana kayak? Pasti gimana? Kalau bunganya bisa ngomong, kan aku kan makhluk hidup juga, sakit loh dipetik ini, habis dipetik terus dibuang. Kan kalau misalnya dia bertumbuh mekar bagus kan dilihatnya bagus, cantik kan, tapi kalau misalnya dipetik dibuang mati dong. Nah, adik-adik, bener adik-adik, kalau ada bunga yang sedang bermekaran nggak boleh dipetik dong, dilihatin aja. Oh, ini ya ciptaan Tuhan, sungguh enak ya kalau dilihat, sungguh memanjakan mata ya kalau kata orang-orang. Nah, adik-adik kalau juga punya tanaman itu, kalau misalnya adik-adik sore-sore atau pagi-pagi kalau lagi nggak sekolah, lagi libur, bisa dong bantuin mama papa nyiramin tanaman ya, dikasih pupuk. Terus kalau misalnya ada daun kering diambilin, nah ya kan. Adik-adik, ketika kita memelihara, merawat hewan, tumbuhan, segala ciptaan Tuhan, itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita juga sudah termasuk memuliakan nama Tuhan kan Kak? Betul. Nah, karena kan itu semua ciptaan Tuhan kan, termasuk makhluk hidup. Nah, jadi adik-adik hari ini kita belajar untuk mensyukuri berbagai berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk selalu bersyukur, untuk menjaga, merawat segala ciptaan Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan. Tuhan, ajarlah kami untuk menjaga, merawat segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia kami, di dunia ini, sehingga nama-Mu dipuji dan disembah. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Bapa, Tuhan berkati, Tuhan sertai bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini ada damai, ada sukacita, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Kami mau berdoa buat pemerintahan kami dari pusat sampai desa. Tuhan berkati, Tuhan sertai para pemimpin kami Bapa, sehingga mereka bisa menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa juga buat gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, gereja GBI Bedowo khususnya. Bapak berkati gereja ini dalam kegiatan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan, sehingga nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Kami mau berdoa juga buat presbiter, misioner, pegawai gereja, pastor, orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami GBI Bedowo. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka Bapa, agar pelayanan yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mencurahkan berkat-Mu kepada mereka, sehingga itu juga mereka pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa buat keluarga Bapak Pendeta Jeffrey Iwan Treminto, memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, Tuhan sertai, memberkati kehidupan rumah tangganya, mengaruniakan kekuatan kesehatan bersama Ibu Anita dan anak Ibu. Bapak, kami mau berdoa buat
Pelkat PAGPIB Benowo. Tuhan terima kasih Bapak karena Pelkat PA ini boleh ada. Kiranya Tuhan berkati Pelkat ini semakin bertumbuh dan berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama. Memberkati juga pengurus, kakak layan, berikan kami kesatuan hati sehingga pelayanan kami bisa berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama. Bapak yang Maha Kasih, kami berdoa buat anak-anak layan kami Bapak, dimanapun mereka berdiri berada, Tuhan karuniakan kekuatan serta kesehatan kepada mereka. Tuhan cukupkan Bapak menjadi kebutuhan mereka di dalam pendidikan mereka yang menempuh online yang dilaksanakan secara online. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka agar mereka bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik. Bapak, kami berdoa buat adik-adik layan kami yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka Bapak. Tuhan tambahkan usia mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sertai dalam pertumbuhan mereka. Kami berdoa buat anak-anak layan kami yang mungkin dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan berkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi agar mereka bisa merasakan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa buat orang tua kami, orang tua anak layan. Tuhan karuniakan kekuatan serta kesehatan, sertai pekerjaan, usaha kerja mereka. Tuhan Yesus yang baik, ini yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjara. Untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan tadi, terima kasih Kak Cynthia sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan lagu dari 349 Semua Yang Tercipta. Dan seperti biasa, persembahannya adik-adik lipat dengan baik, lipat dengan rapi, bukan dikerus kewas, bukan diuntal-untal. Masukkan ke dalam amplop yang rapi. Lalu jangan lupa ditulisin persembahan PLKTA tanggal 30 Mei. Lalu berikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan memberikan kepada pihak gereja. Siap? Nah, untuk menyanyikan persembahan, untuk memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Mari Bawa Persembahan. Pujilah
syukur kita. Adik-adik silahkan bangkit berdiri. Adik-adik bila sudah berdiri, sikap doanya, saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami, dan kami telah memberikan persembahan kami, dan kami juga menyisikan sebagian berkat kami bagi pelayanan gereja-Mu dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini dan perluasan kerajaan Allah. Bapa, biarlah kiranya persembahan kami ini boleh berguna, bermanfaat, dan dapat menjadi berkat dalam pembangunan gereja, dalam pelayanan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan berkati juga yang sudah memberikan persembahan sesuai dengan kelimpahan yang Kau berikan bagi pribadi lepas pribadi dalam keluarga. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan menerima berkat Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan, dan sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 251, Ingat Akan Nama Yesus. Adik-adik tetap berdiri ya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah sudah selesai dan kita akan berjumpa lagi minggu depan di bulan Juni. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.